warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Zainatin Husfiroh dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab Universitas Kyai Haji Abdul Wahab Hasbuah, Jombang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang bina. Apa sih bina itu? Jadi, bina secara istilah dalam bahasa Arab yaitu bangunan, yang mana pada bangunan ini terdapat penyusun di dalamnya, seperti halnya dinding, tiang, dan juga atap yang menjadi komponen penyusun dalam bina ini. Sedangkan dalam ilmu shoroh, bina mengkaji setiap huruf yang menjadi struktur kata kerja atau fiil, yang mana jika digambarkan dalam sebuah bangunan, bina ini mempunyai komponen atau struktur seperti halnya fa fiil, ain fiil, dan lam fiil yang membentuk kata fa'ala, yang mana fa fiil sebagai huruf pertama, ain fiil sebagai huruf kedua, dan lam fiil sebagai huruf ketiganya. Sedangkan bina sendiri dibagi menjadi dua bagian, yaitu bina sahih dan bina mutal. Apa sih perbedaan dari kedua bina ini? Yang pertama adalah bina sahih. Bina sahih adalah sebuah lafaz yang mana di dalam lafaz tersebut semua hurufnya adalah huruf sahih. Yang mana bina sahih ini dibagi lagi menjadi tiga bagian, yaitu sahih salim, mahmus, dan juga mudhoaf. Nanti kita bahas satu-satu ya. Dan kemudian yang kedua adalah bina mu'tal. Apa sih yang dimaksud dengan bina mu'tal ini? Yang dimaksud dengan bina mu'tal adalah sebuah lafaz yang mana di dalam lafaz tersebut ada huruf ilat di dalamnya, walaupun hanya satu atau dua huruf ilat. Apa sih yang dimaksud dengan huruf ilat ini? Huruf ilat ini adalah huruf alif, ya, dan waw, atau biasa kita singkat sebagai ayu. Dan bina mu'tal ini dibagi lagi menjadi 4 bagian. Apa saja? Yaitu misal, ajwaf, nakis, dan lafif. Nah, sekarang kita akan mengupas satu persatu tentang pembagian dari bina sahih dan bina mu'tal. Yang pertama adalah pembagian dari bina sahih. Pembagian bina sahih tadi ada 3. Yang pertama adalah sahih salim. Apa sih yang dimaksud dengan bina sahih salim ini? Bina sahih salim ini adalah semua huruf yang terdapat pada lafaz ini adalah huruf asli atau huruf sahih. Ya, tidak ada campurannya huruf ilat. Jadi semua hurufnya adalah huruf sahih atau huruf asli. Contohnya adalah masaha. Nah, masaha ini adalah semua hurufnya adalah huruf sahih, tidak terdapat huruf ilat di dalamnya. Mim sebagai fa fiil, sya sebagai ain fiil, dan ha sebagai lam fiil. Yang kedua adalah mahmus. Apa sih yang dimaksud dengan mahmus ini? Mahmus adalah sebuah lafaz yang mana salah satu dari hurufnya adalah huruf hamzah. Dan mahmus ini dibagi lagi menjadi 3, yaitu mahmus fa, mahmus ain, dan mahmus lam. Nah, yang pertama adalah mahmus fa. Yang dimaksud dengan mahmus fa ini lafaz yang mana huruf hamzah terdapat pada depan lafaz atau depan kata. Yang seperti contoh akhoda. Nah, pada kata atau lafaz akhoda ini huruf hamzah terdapat pada awal kata atau awal lafaz, yang mana hamzah sebagai fa fiil, kha sebagai ain fiil, dan zal sebagai lam fiil. Nah, yang kedua adalah mahmus ain, yang mana hamzah pada mahmus ini atau pada lafaz ini berada di tengah. Contohnya sa'alah.
Nah, pada lafadz sa'ala ini hamzah berada di tengah, yang mana berada di posisi ain fi'il. Sa sebagai fa fi'il, hamzah sebagai ain fi'il, dan lam sebagai lam fi'il. Maka dari itu disebut mahmuz aini karena hamzah berada pada posisi ain fi'il. Nah, yang ketiga adalah mahmuz lam. Nah, sama seperti mahmuz fa dan mahmuz ain. Mahmuz lam ini hamzah berada pada akhir lafadz, yang mana mengganti seperti contoh bada'ah. Pada lafadz bada'ah ini hamzah terdapat di akhir lafadz, menggantikan posisi lam, yang mana ba sebagai fa fi'il, dal sebagai ain fi'il, dan hamzah sebagai lam fi'il. Maka dari itu disebut mahmuz lam. Nah, untuk pembagian sahih yang terakhir adalah mudhoaf, yang mana mudhoaf ini adalah sebuah lafadz yang mana pada lafadz ini ain dan lam fi'ilnya mempunyai huruf yang sama. Contoh madada. Pada madada ini mim sebagai fa fi'il, dal sebagai ain fi'il, dan dal sebagai ain lam fi'il. Nah, madada ini disebut mudhoaf karena ain dan lam fi'ilnya merupakan huruf yang sama, yaitu berupa huruf dal. Dan jika di ilmu shorof, jika ada huruf yang sama dan mereka berdekatan, maka diidghamkan atau di tasydid, jadikan satu, seperti kalimat madda, jadikan satu, gitu ya. Nah, berikutnya adalah pembagian bina mu'tal. Pembagian bina mu'tal ini dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama misal, kemudian ajwaf, kemudian nakis, dan yang terakhir lafif. Nah, sekarang kita kupas satu persatu dari pembagian bina mu'tal ini. Yang pertama adalah misal. Yang dimaksud dengan misal yaitu sebuah lafadz yang mana fa fi'ilnya merupakan huruf illat. Jadi, jika ada sebuah lafadz dan pada lafadz tersebut fa fi'ilnya adalah huruf illat, maka disebut dengan misal. Dan misal ini dibagi lagi menjadi 2, yaitu misal wawi dan misal ya'i. Nah, yang dimaksud dengan misal wawi adalah apabila ada sebuah lafadz dan fa fi'ilnya merupakan huruf waw, maka disebut misal wawi. Seperti contoh wasolah. Pada lafadz wasolah ini waw sebagai fa fi'il dan merupakan huruf illat, shad sebagai ain fi'il, dan lam sebagai lam fi'il. Jadi lafadz wasolah berkedudukan sebagai misal wawi. Yang kedua adalah misal ya'i. Yang dimaksud dengan misal ya'i adalah apabila ada sebuah lafadz dan fa fi'ilnya berupa huruf ya, maka disebut misal ya'i. Seperti contoh yasaro. Pada lafadz yasaro ini ya berkedudukan sebagai fa fi'il, sa sebagai ain fi'il, dan ro sebagai lam fi'il. Yang mana yasaro ini ya merupakan huruf illat yang berkedudukan sebagai fa fi'il. Nah, maka dari itu yasaro berkedudukan sebagai misal ya'i. Nah, yang kedua adalah ajwaf. Yang dimaksud dengan ajwaf adalah apabila ada sebuah lafadz yang ain fi'ilnya berupa huruf illat, itu disebut dengan ajwaf. Dan ajwaf ini dibagi menjadi 2, yaitu ajwaf wawi dan ajwaf ya'i.
yang mana ajwaf wawi ini jika ada sebuah lafadz yang ain fiilnya berupa huruf waw, maka disebut dengan ajwaf wawi. Seperti contoh, nama, ya namu, naumun. Pada lafadz naumun, ain fiilnya berupa huruf waw. Mari kita kupas ya. Naumun, nun sebagai fa fiil, waw sebagai ain fiil, dan ma atau mim sebagai lam fiil. Yang mana waw ini sebagai ain fiil berupa huruf ilat, maka dari itu lafadz naumun disebut ajwaf wawi. Yang kedua adalah ajwaf ya'i. Ajwaf ya'i ini apabila ada sebuah lafadz yang mana ain fiilnya berupa huruf ya, maka disebut ajwaf ya'i. Seperti contoh, ba'a. Ba'a ini fiil madi, yang mana kata aslinya adalah baya'a, yang mana ya sebagai ain fiil, ba sebagai fa fiil, dan ain sebagai lam fiil. Dan ya sebagai ain fiil ini adalah merupakan huruf ilat. Jadi ba'a asluhu baya'a merupakan ajwaf ya'i. Nah, yang ketiga adalah bina nakis. Nah, yang dimaksud dengan bina nakis ini adalah apabila ada sebuah lafadz yang mana lam fiilnya berupa huruf ilat, maka disebut dengan bina nakis. Bina nakis ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu nakis wawi dan nakis ya'i. Nakis wawi adalah apabila ada sebuah lafadz yang mana lam fiilnya berupa huruf waw, maka disebut dengan nakis wawi. Seperti halnya contoh, goza. Pada lafadz goza ini aslinya adalah kata gozawa, yang mana wo sebagai fa fiil, za sebagai ain fiil, dan wa sebagai lam fiilnya. Maka dari itu gozawa disebut dengan bina nakis wawi. Yang kedua adalah nakis ya'i, yang mana apabila ada sebuah lafadz yang mana lam fiilnya berupa huruf ya, maka dari itu disebut dengan nakis ya'i. Seperti halnya contoh pada lafadz Roma, yang aslinya adalah Romaya. Nah, pada lafadz ini ro sebagai fa fiil, ma sebagai ain fiil, dan ya sebagai ain fiilnya, dan ya ini termasuk huruf ilat. Maka dari itu pada lafadz Roma atau Romaya ini disebut dengan nakis ya'i. Nah, yang terakhir adalah bina lafif. Yang dimaksud dengan bina lafif ini adalah apabila ada sebuah lafadz yang di dalamnya terdapat dua huruf ilah, maka disebut dengan bina lafif. Dan bina lafif ini dibagi lagi menjadi dua bagian, yaitu lafif makrun dan lafif mafruk. Yang dimaksud dengan lafif makrun adalah apabila ada sebuah lafadz yang mana ain fiilnya dan lam fiilnya merupakan huruf ilat, maka disebut dengan lafif makrun, yang diambil dari kata korinun, yang artinya pasangan atau berdampingan. Nah, seperti contoh dalam kata nawa. Pada kalimat atau lafadz nawa ini, nun sebagai fa fiil, waw sebagai ain fiil, dan ya sebagai lam fiil. Nah, waw dan ya ini saling berdekatan dan menggantikan posisi ain fiil dan lam fiil. Maka dari itu lafadz nawa merupakan bagian dari lafif makrun. Yang kedua adalah lafif mafruk. Lafif mafruk ini adalah sebuah lafadz yang mana
fa fiilnya dan lam fiilnya berupa huruf ilat. Kata lafif mafruk ini diambil dari kata farokoh yang berarti berpisah atau terpisah. Jadi apabila ada sebuah lafaz atau kata yang fa fiilnya dan lam fiilnya merupakan huruf ilat, maka disebut dengan lafif mafruk. Seperti contoh kata wa'a. Dari kata wa'a ini, waw sebagai fa fiil, ain sebagai ain fiil, dan ya sebagai lam fiil. Maka dari itu kata wa'a disebut dengan lafif mafruk. Mungkin cukup sekian penjelasan bina dari saya. Apabila ada salah kata atau salah penjelasan, mungkin mohon dimaafkan karena kesempurnaan hanya milik Allah dan kita masih sama-sama belajar di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.